saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala kembali memberikan kepada kita kesehatan dan kesempatan kita bisa datang dan beribadah di rumah Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam masjid yang paling indah yang namanya disandarkan kepada baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenikmatan yang luar biasa yang Allah hadiahkan kepada kita bersama, yang wajib dan mesti bagi kita bersama untuk betul-betul menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di antara bentuk rasa syukur kita kepada Allah, memanfaatkan semua nikmat yang Allah hadiahkan tersebut di tempat yang Allah subhanahu wa ta'ala meridainya. Dan di antara bentuk tempat yang Allah subhanahu wa ta'ala ridai ketika kita berada di dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan membaca ayat-ayat Al-Quran ataupun dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat beriringkan salam semoga tetap tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi yang paling sayang kepada kita sebagai umatnya. Bahkan di antara salah satu keinginan Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama di akhir kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyebutkan, wadidna law anna qad ra'ayna ikhwanana, alangkah inginnya diriku kalau seandainya aku bisa berjumpa dengan saudara-saudaraku. Para sahabat yang mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang demikian, bertanya kepada Nabi, awalasna ikhwanaka ya Rasulullah, bukankah kami yang ada bersamamu ini merupakan saudaramu ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, antum ashabi, kalian adalah sahabatku, sedangkan saudaraku adalah mereka yang tidak pernah melihat diriku atau mereka tidak berjumpa denganku, namun mereka beriman denganku. Tidak lain tidak bukan adalah kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin berjumpa dengan kita sebagai umatnya. Tentunya kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih ingin lagi berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mungkin kita tidak bisa melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia, minimal kita bertetangga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam selama kita berada di kota Madinah. Sebuah nikmat yang luar biasa ketika kita bertetangga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam jaraknya hanya beberapa langkah saja dari kita, sehingga dengan yang demikian membuat kita selalu termotivasi untuk belajar tentang agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk lebih mengenal siapa Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, untuk semangat membaca hadis-hadis yang disebutkan oleh Nabi, sunnah-sunnah yang juga disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di antara salah satu kewajiban kita bersama sebagai umat baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan ini merupakan di antara bentuk cintanya kita kepada baginda yang mulia, adalah dengan senantiasa membasahi lisan dan lidah untuk berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di antara kewajiban kita bersama ikhwatal Islam kepada baginda yang mulia adalah senantiasa mengucapkan salam dan juga mengucapkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salam yang kita ucapkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam artinya kita bermohon kepada Allah agar diberikan semua kebaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salam yang kita ucapkan kepada Nabi maknanya kita bermohon kepada Allah agar semua keburukan dihindarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah makna yang kita ucapkan, assalamu alayka ayyuhan nabi. Salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti kita memohon kepada Allah agar semua kebaikan-kebaikan diberikan kepada Nabi, sebagaimana kita juga bermohon semua keburukan dihindarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu makna salam. Kemudian juga di antara kewajiban kita bersama adalah mengucapkan solawat. Dan solawat itu ikhwatul Islam artinya adalah bagaimana kita senantiasa termasuk di antara hamba yang selalu dan senantiasa memuji baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di antara salah satu hadis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awlan nasi bi yaumil qiyamah aktsaruhum alayya salata, yaitu hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an, sesungguhnya mereka yang paling pantas bersamaku, mendekati diriku, menemaniku, kata Nabi, adalah mereka yang paling banyak berselawat kepadaku. Bahkan juga di dalam hadis yang lain dari hadis Abu Umamah radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala,
Nabi SAW menyebutkan, salatu ummati tu'radu alayya fi kulli yaumi jumu'ah. Sesungguhnya salawat yang diucapkan oleh umatku akan diperlihatkan kepada Nabi SAW setiap hari Jumat. Makanya sekarang ikhwatal Islam, hari ini merupakan malam Jumat, dan keesokan harinya adalah hari Jumat, hari yang paling mulia dan hari yang paling indah dikala kita lebih memperbanyak salawat kepada Nabi. Bukan berarti hari-hari yang lainnya kita tidak bersalawat, namun hari Jumat dispesialkan, dilebihkan, dibanyakkan, karena memang Nabi menyebutkan salatu ummati tu'radu alayya fi kulli yaumi jumu'ah, bahwa sesungguhnya salawat yang diucapkan seorang hamba oleh umat Nabi SAW akan diperlihatkan kepada Nabi setiap hari Jumat. Faman kana aktsaruhum alayya salata kana aqrabuhum minni manzilata. Mereka yang paling banyak berselawat kepada Nabi SAW, maka mereka itulah yang paling dekat dengan Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatal Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kepada kita kesehatan dan kesempatan untuk melanjutkan pembahasan kita yang sebelumnya, terutama sesuatu yang berkaitan dengan kota Madinah, kota yang paling dicintai oleh baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelumnya kita telah menjelaskan ikhwatal Islam, ada beberapa kota Madinah yang telah kita sebutkan kemarin, yang itu merupakan di antara kelebihan kota Madinah. Dan Madinah memiliki lebih daripada 94 atau 95 nama, yang mana setiap nama memiliki makna yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dan semakin banyak nama untuk kota Madinah menunjukkan semakin besar dan semakin agung kemuliaan untuk kota Madinah tersebut. Sebelumnya ikhwatal Islam, kita telah menyebutkan ada 2 atau 3 nama untuk kota Madinah. Siapa di antara kita yang masih ingat apa nama kota Madinah yang kemarin kita jelaskan bersama dalilnya? Kalau namanya mungkin kita tahu, tapi alasannya, dalil itu bahasa kitanya alasannya, kenapa Madinah disebutkan dengan yang demikian. Kalau kita tidak bisa menyebutkan dalilnya dengan bahasa Indonesia, boleh dengan bahasa Arab. Siapa yang bisa? Siapa yang bisa jawab? Taib tanpa dalil. Silakan. Yang pertama, Al-Habibah, apa artinya? Yang dicintai. Kenapa kota Madinah disebut dengan kota yang dicintai? Karena Nabi berdoa kepada Allah untuk menjadikan kota Madinah kota yang dicintai oleh kita dan oleh semua umatnya. Taib. Yang kedua, Mahfuzah, apa artinya? Yang dijaga. Kenapa Madinah dijaga? Siapa yang menjaganya? Allah. Melalui siapa? Taib. Yang ketiga, Masya Allah, barakallahu fiik. Taib. Silakan. Barakallahu fiik. Allah jazika khair, barakallahu fiik. Baik ikhwatal Islam, kemudian kemarin kita juga menyebutkan di antara nama kota Madinah yang begitu spesial, yang itu merupakan pujian dari Nabi atau bahasa isyarat dari Nabi SAW kepada semua mereka yang diberikan kemudahan bisa datang ke kota Madinah. Bocorannya kita sebutkan dalilnya. Nabi SAW menyebutkan, innal imana la ya'rizu ilal Madinah kama ta'rizul hayatu ila juhriha. Sesungguhnya iman itu akan kembali ke kota Madinah sebagaimana ular akan kembali ke sarangnya. Siapa yang tahu apa makna hadis tersebut? Silakan. Nama Madinah sarangnya iman. Sarangnya iman. Kenapa? Apa maknanya sarangnya iman? Karena semua penciptaan pulangnya ke Madinah. Semua mereka yang datang ke kota Madinah karena Iman. Karena iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Allah jika. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, itu merupakan di antara nama-nama kota Madinah yang sebelumnya telah kita jelaskan, yaitu salah satunya adalah Darul Iman, yaitu kota iman. Kenapa disebut dengan iman? Karena semua mereka yang datang ke kota Madinah adalah karena iman. Sehingga ini merupakan bahasa isyarat dari Nabi SAW bagi kita yang datang ke kota Madinah adalah orang-orang yang beriman. Tinggal bagaimana kita menjaga keimanan yang telah ada di dalam jiwa dan raga. Karena iman itu ikhwatul Islam, orang yang beriman butuh lagi kepada iman. Apa maknanya? Iman itu tidak menetap. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu aminu. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian.
Allah panggil orang-orang yang beriman agar mereka beriman. Apa maknanya? Iman itu supaya selalu ditumbuhkan, ditanamkan di dalam jiwa dan raga seorang muslim. Karena iman itu bisa jadi bertambah, bisa jadi berkurang, dan bertambah dengan melakukan ketaatan, berkurang dengan melakukan kemaksiatan. Dan kita ingin iman kita senantiasa mekar di dalam dada dan di dalam hati sanubari. Dengan itulah kita akan bisa berjumpa dengan Rabbul Izzati wal Jalalah. Kemudian ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita akan melanjutkan beberapa lain atau beberapa nama lain daripada kota Madinah yang menunjukkan luar biasanya kota Madinah dan bagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap kota Madinah. Yaitu sebuah hadis ikhwatul Islam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, atau yang kita kenal dengan hadis muttafaqun alaih. Dua imam yang mereka sepakat untuk mengeluarkan hadis tersebut, yaitu hadis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu biqaryatin ta'kulul qura yaquluna laha Yasrib wa hiya al-Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis ini, umirtu biqaryatin ta'kulul qura, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan diriku untuk hijrah ke sebuah daerah, ke sebuah kampung, ta'kulul qura, yang mana di antara salah satu sifat daerah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya agar nabi hijrah ke dalamnya adalah ta'kulul qura, daerah yang akan memakan daerah-daerah yang lainnya. Ta'kulul qura, daerah yang akan memakan daerah-daerah yang lainnya. Yaquluna laha Yasrib wa hiya al-Madinah. Mereka menamakan daerah tersebut dengan kalimat Yasrib, sedangkan nama yang sebenarnya adalah Al-Madinah. Dari hadis ini maka bisa kita ambil beberapa nama untuk kota Madinah dan akan kita jelaskan. Kita mengetahui ikhwatal Islam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Mekah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bermimpi, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Nabi akan hijrah. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, uritu dara hijratikum. Di dalam mimpiku Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan ke mana kalian akan melakukan hijrah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan zata nakhlin. Di antara salah satu tempat atau di antara salah satu sifat daerah tersebut adalah zata nakhlin baina labbatain. Sebuah tempat yang memiliki banyak pohon korma, di antara dua sisinya al-harratan, yaitu di antara dua sisinya ibarat tanah yang tandus yang berwarna hitam. Itu merupakan di antara salah satu sifat kota Madinah yang diperlihatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam masih berada di Mekah. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di Mekah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan mimpinya kepada para sahabat yang lain, sehingga para sahabat mereka mengetahui bahwa itu merupakan bahasa isyarat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, uritu dara hijratikum. Allah memperlihatkan kepada diriku ke mana kalian akan melakukan ibadah hijrah. Sehingga ketika para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan Nabi mengucapkan yang demikian, maka mereka melakukan persiapan untuk hijrah ke daerah tersebut. Sehingga kenapa para sahabat pertama kali hijrah ke kota Madinah? Kenapa Nabi tidak yang pertama kali hijrah ke kota Madinah? Karena Nabi sudah memberikan bahasa isyarat kepada mereka. Uritu daru hijratikum. Aku diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mimpi bahwa tempat hijrah kalian sifatnya ini dan sifatnya itu, yaitu untuk kota Madinah. Makanya sahabat-sahabat yang mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik mereka yang ada di Mekah, bahkan mereka-mereka yang masih ada di Habasyah, semuanya meninggalkan daerahnya. Yang dari Mekah mereka meninggalkan Mekah, yang dari Habasyah yang mereka sudah menginap di sana, mereka sudah tinggal di sana, maka mereka pun meninggalkan Habasyah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada diriku ke mana kalian akan hijrah. Kemudian Nabi menyebutkan di antara salah satu sifatnya zata nakhlin, yaitu sebuah tempat yang banyak pohon kormanya, dan ini juga termasuk di antara nama kota Madinah. Dari hadis ini, karena setiap hadis yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dari situlah diambil nama-nama kota Madinah. Di antara salah satu nama kota Madinah, Zatu Nakhlin. Kenapa kota Madinah namanya Zatu Nakhlin? Karena Nabi menyebutkan, uridu dara hijratikum. Aku diperlihatkan oleh Allah di dalam mimpi kemana kalian akan hijrah. Apa sifat daerah tersebut? Zatu Nakhlin, yaitu tempat yang banyak pohon kormanya, yang memiliki pohon korma. Sehingga di antara salah satu nama kota Madinah ikhwatul Islam adalah Zatu Nakhlin. Artinya
pohon atau daerah yang banyak pohon kormanya, disebut dengan Zatun Nakhlin. Dan memang kita mengetahui hadis Nabi SAW yang sangat indah, terutama bagi mereka-mereka yang datang ke tanah haram. Kalau mereka datang ke tanah haram, dianjurkan bagi mereka membeli korma yang ada di Madinah, yang memang itu merupakan korma penghasilan dari penduduk Madinah, bukan yang diimpor dari luarnya, tapi betul-betul korma yang berasal dari Madinah. Kenapa demikian? Terutama yang disebut dengan ajwa atau ajwa. Ajwa itu ikhwatal Islam, Nabi SAW dan semua kita tahu, barang siapa yang sarapan paginya, makanan paginya 7 butir ajwa, maka dia terhindar dari 2 penyakit yang mematikan. Yang pertama penyakit ain, atau bahasa kitanya adalah mata jahat, dan yang kedua adalah penyakit sihir. 2 penyakit yang betul-betul berbahaya yang berasal dari orang lain, dan itu semuanya bersumber dari hasad dan dengki. Makanya di antara salah satu momen kita yang indah ikhwatal Islam adalah ajwa, sebagaimana hadis Nabi SAW. Namun dalam riwayat yang lain, Nabi SAW semua korma yang ada di antara 2 sisinya, semua korma yang ada di antara 2 sisinya, maknanya apa? Berarti semua korma yang ada di kota Madinah fungsinya sama dengan ajwa, bisa menghindarkan seseorang dari penyakit ain dan bisa juga menghindarkan seseorang dari penyakit sihir. Sehingga kesempatan bagi kita yang datang ke kota Madinah, kalau masalah korma sesuai dengan sifat Madinah. Madinah itu salah satu namanya adalah Zatun Nakhlin. Kalau kita cari korma asli Madinah. Nanti kalau kita bertanya, mana korma yang produksi dari Madinah? Dari Madinah. Karena selain kita ingin menikmati bagaimana korma Madinah, kita juga ingin mengambil manfaat yang disebutkan oleh baginda yang mulia. Dan memang itu diantara salah satu sifatnya, dan namanya Zatun Nakhlin, yaitu tempat yang banyak pohon kormanya, yang memiliki pohon korma. Korma yang ada di Madinah berbeda dengan korma yang ada di mana saja. Bahkan korma yang ada di Mekah pun berbeda dengan korma yang ada di Madinah. Apalagi dengan korma-korma yang ada di tempat yang lainnya. Karena sesuai dengan nama kota Madinah yang tadi kita sebutkan ikhwatal Islam, Zatun Nakhlin, yaitu tempat yang mana memiliki pohon korma yang indah, yang disebutkan oleh baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwatal Islam, Rasulullah SAW ketika menyampaikan hadis ini, aku diperlihatkan oleh Allah kemana kalian hijrah, maka semua para sahabat mereka berbondong-bondong melakukan hijrah, sebagaimana yang disebutkan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka terkenallah orang-orang yang pertama kali datang ke kota Madinah. Dan kemarin telah kita sebutkan siapa yang pertama kali datang ke kota Madinah. Siapa yang masih ingat? Ada 7, diskon menjadi 3. Siapa yang pertama kali datang dan hijrah ke kota Madinah? Silakan. Yang pertama Mus'ab bin Umair. Yang kedua Bilal bin Rabah. Yang ketiga yang angkat tangan dulu ya, insyaallah. Yang ketiga sama lagi Umar bin Khattab. Yang keempat muazzin Nabi. Satu lagi Abdullah bin Umi Maktum. Yang keempat, orang yang pertama kali orang tuanya syahid dalam Islam. Yang kelima Ammar. Yang keenam, sahabat yang memimpin peperangan melawan orang-orang Faris di zaman Umar bin Khattab, Sa'ad bin Abi Waqqas. Masya Allah. Allah jika khairan. Silakan. Barakallahu fiik. Allah jika khairan. Itu adalah mereka yang pertama kali hijrah ke kota Madinah. As'ad bin Zurarah, Mus'ab bin Umair, Abdullah bin Umi Maktum. Ini yang pertama. Kemudian rombongan berikutnya juga tidak terlalu jauh jaraknya. Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir, Sa'ad bin Abi Waqqas, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhum ajma'in. Mereka itulah yang pertama kali. Dan mereka yang pertama kali hijrah ke kota Madinah tidak akan sama nilainya mereka yang hijrah ke kota Madinah dengan mereka yang hijrah setelahnya. Berbeda 1 hari saja jaraknya, maka berbeda pahalanya. Dan kenapa kita sengaja menyebutkan yang demikian? Tidak sama ikhwatal Islam. Terutama bagi mereka-mereka yang hijrah ke kota Madinah pertama kali. Nabi SAW menyebutkan 1 hari saja perbedaannya, maka pahalanya berbeda di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita ingin melihat, mengenal siapa pertama kali dari kalangan sahabat Nabi yang hijrah ke kota Madinah. Maka mereka lah As'ad bin Zurarah, Mus'ab bin Umair, Abdullah bin Umi Maktum. Kemudian setelahnya Ammar bin Yasir, Bilal bin Rabah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Dan yang menyebabkan mereka hijrah adalah bahasa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Aku diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam mimpi tempat di mana kalian akan hijrah. Seolah-olah Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan izin kepada sahabatnya untuk hijrah ke kota Madinah. Kemudian ikhwatul Islam, hadis yang tadi telah kita bacakan, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara salah satu nama kota Madinah dan sifatnya, umirtu biqaryatin ta'kulul qura. Allah memerintahkan diriku untuk hijrah ke kota Madinah atau sebuah daerah yang sifatnya akan memakan daerah-daerah yang lainnya. Yaquluna laha Yasrib, mereka menamakan daerah tersebut wa hiya al-Madinah, sedangkan nama yang sebenarnya adalah Al-Madinah. Dan kita akan membahas tentang hadis yang mulia ini ikhwatul Islam, bagaimana sifat yang luar biasa yang Allah sebutkan untuk nabinya, dan bagaimana di antara salah satu sifat kota Madinah yang dari sifat inilah akan muncul nama kota Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, umirtu biqaryatin ta'kulul qura. Allah perintahkan diriku untuk hijrah ke sebuah daerah yang akan memakan daerah-daerah yang ada di sekitarnya. Dan nanti kita akan jelaskan karena dalam pembahasan ini panjang. Kemudian yaquluna laha Yasrib, mereka menamakan daerah tersebut adalah Yasrib, yaitu nama kota Madinah sebelum Nabi SAW hijrah ke dalamnya atau hijrah ke Madinah, namanya adalah Yasrib. Dan setelah Nabi SAW hijrah ke Yasrib atau hijrah ke Madinah, setelah itu pula lah tidak boleh lagi bagi kita menamakan kota Madinah dengan kalimat Yasrib. Jangan pernah kita mengucapkan Madinah dengan sebutan Yasrib, karena Yasrib itu artinya adalah celaan, penghinaan, pelecehan. Itu makna daripada kalimat Yasrib. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, kalau kita ingin tahu dari mana kalimat Yasrib ini berasal, apa kosakatanya, apa kalimatnya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita tentang kisah Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya. Di akhir kisah, Allah menyebutkan di akhir surat Yusuf, ketika saudara Nabi Yusuf mereka mengakui semua kesalahan yang pernah mereka lakukan. Qalu tallahi laqad atharakallahu alaina wa in kunna la khatiin. Wahai Yusuf, kata saudara-saudaranya yang dulu mereka pernah menzalimi nabinya atau pernah menzalimi saudaranya, mereka ingin membunuh Nabi Yusuf alaihi salam. Kemudian dikala mereka melihat bagaimana Nabi Yusuf dimuliakan oleh Allah, qalu tallah, mereka mengucapkan demi Allah, Allah telah melebihkan kamu dari kami, wa in kunna la khatiin, dan kami dulu wahai saudaraku, kami adalah orang-orang yang bersalah. Apa jawaban Nabi Yusuf? Qala la tasriba alaikumul yawm. La tasrib. Tasrib itu sama dengan bahasanya Yasrib. Apa artinya? Tidak ada celaan bagi kalian wahai saudara-saudaraku. Sehingga dari sinilah diambil daripada makna Yasrib. Yasrib itu maknanya tidak bagus. Maka Nabi SAW menyebutkan di dalam hadis ini, yaquluna laha Yasrib, mereka menamakan, berarti bukan Nabi yang menamakan, mereka menamakan. Siapa mereka? Nanti kita akan jelaskan potongan kalimat yang pertama, siapa mereka yang menamakan Yasrib. Yaquluna laha Yasrib wa hiya al-Madinah, dan nama yang sebenarnya adalah Al-Madinah. Ini merupakan nama yang populer, nama yang masyhur untuk kota Madinah, disebut dengan Al-Madinah. Ada kalimat alif lamnya, Al-Madinah, karena Madinah itu artinya adalah sebuah kota. Apabila kita menyebut Madinah tanpa menggunakan alif lam, maka kotanya bebas. Bisa jadi kota Mekah juga disebut dengan Madinah Mekah, bisa jadi kota yang lainnya karena tidak ada alif lamnya. Tetapi apabila kita menyebutkan dengan kalimat Al-Madinah, ada alif lamnya, berarti maknanya adalah kota Nabi SAW. Itu perbedaannya antara Al-Madinah dengan Madinah. Walaupun kadang-kadang kita sulit mengucapkan Al-Madinah, kadang-kadang kita lebih bisa mengucapkan nama kota Madinah, Madinah, Madinah. Padahal nama yang sebenarnya kalau menurut bahasa adalah menggunakan alif lam, Al-Madinah. Karena alif lam dengan tidak menggunakan alif lam, dua hal yang jauh berbeda. Dan ini pernah kita jelaskan. Alif lam itu menunjukkan sesuatu yang jelas, yang disebut dengan kalimatnya ma'rifah. Sedangkan yang tidak menggunakan alif lam disebut dengan nakirah di dalam susunan bahasa Arab. Misalnya kita contohkan ini kitab, maka kita sebut bahasa Arabnya adalah Al-Kitabu. Apabila kita menyebut dengan Al-Kitabu, artinya kitab ini, kitab yang kita pegang. Tapi apabila kita menghilangkan alif lamnya, maka tidak tahu lagi mana kitabnya. Bisa jadi kitab yang kita pegang, bisa jadi kitab yang dipegang oleh orang lain, kita tidak jelas. Begitu juga dengan Madinah. Apabila disebut dengan Madinah, maknanya besar, maknanya banyak. Bisa jadi Madinah ini, Madinah itu.
Tetapi apabila disebut dengan Al-Madinah, maka itu adalah Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, yaquluna laha Yasrib wa hiya al-Madinah. Mereka menamakan daerah tersebut dengan Yasrib, padahal nama yang sebenarnya adalah Al-Madinah. Dan itu juga merupakan di antara nama kota Madinah. Kemudian ikhwatal Islam, kita kembalikan lagi di awal atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Rasulullah, umirtu biqaryatin ta'kulul qura. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepadaku untuk hijrah ke sebuah daerah yang mana sifatnya adalah ta'kulul qura, akan memakan daerah-daerah yang ada di sekitarnya. Dari potongan hadis ini juga nama lain daripada kota Madinah yang mungkin jarang kita dengar, namun itu merupakan di antara nama kota Madinah adalah Akalatul Qura atau Akalatul Buldan. Itu merupakan di antara nama kota Madinah. Akalatul Qura, akalah, apa arti akalah? Akalah itu diambil dari kata-kata akala, sesuai dengan hadis Nabi SAW, ta'kulu, yaitu memakan. Maka disebut dengan akalah. Akalah itu berbeda bahasanya, yang menunjukkan banyak. Akalatul Qura, yang banyak memakan daerah-daerah yang ada di sekitarnya. Atau disebut dengan Akalatul Buldan, yang akan memakan daerah-daerah yang ada di sekitarnya. Maka itu juga termasuk di antara nama kota Madinah, disebut dengan Akalatul Qura atau Akalatul Buldan, artinya daerah yang akan memakan daerah-daerah yang ada di sekitarnya. Sekarang kita akan jelaskan apa makna daripada hadis Nabi SAW dan kapan hadis ini baru terwujud. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Ada sebuah kejadian yang luar biasa yang dihadapi oleh Nabi SAW bersama para sahabatnya, yang Allah Subhanahu wa taala abadikan kisah mereka di dalam Al-Quran, yang disebut dengan Suratul Ahzab. Ada di dalam juz 21 dan juz 22, disebut dengan Suratul Ahzab, atau peperangan yang kita kenal dengan peperangan Al-Ahzab, atau juga yang kita kenal dengan peperangan Al-Khandaq. Sebuah kejadian yang luar biasa yang Allah memerintahkan kepada kita untuk selalu mengingat kejadian tersebut. Karena dengan kita mengingat kejadian tersebut, maka seolah-olah kita akan selalu mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada para sahabatnya, dan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh kaum muslimin. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Allah Subhanahu wa taala ketika memulai cerita daripada peperangan Al-Ahzab, ketika Allah Subhanahu wa taala memulai cerita dari peperangan Al-Khandaq, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, hai orang-orang yang beriman, uzkuru ni'matallahi 'alaikum. Hendaklah kalian senantiasa mengingat nikmat Allah kepada diri kalian. Izja'akum. Kemudian Allah mulai menceritakan tentang kisahnya. Disebut dengan perang Al-Ahzab. Kenapa disebut dengan Al-Ahzab, ikhwatul Islam? Al-Ahzab itu disebut dengan Al-Ahzab karena memang peperangan ini berbeda dengan peperangan yang lainnya. Orang-orang musyrikun, mereka mencari sekutu-sekutu yang sangat banyak sekali. Sehingga dengan sekutu mereka, baik mereka yang berasal dari luar Madinah atau mereka yang berasal dari dalam Madinah itu sendiri, mereka berkelompok, mereka bersatu, mereka bersekutu untuk menyerbu Nabi SAW. Disebut dengan perang Al-Ahzab. Kemudian juga disebut dengan perang Khandaq, dan kita tahu artinya. Khandaq itu adalah sebuah parit. Sebelum kita menjelaskan ikhwatul Islam, siapa di antara kita yang ingat kapan terjadi perang Khandaq? Tahun ke-6, ke-7? Siapa yang masih ingat? Tahun ke-3, Masya Allah. Silakan Pak. Masya Allah, bisa di Masya Allah, kasih ya Pak ya, barakallahu fiik. Tahun ke-3 Hijriah. Jawabannya benar, tapi masih ditambah 2. 3 tambah 2. Jadi tahun ke-5 Hijriah. Perang Khandaq terjadi pada tahun ke-5 Hijriah. Ini peperangan yang luar biasa, ikhwatul Islam, yang ada makna yang luar biasa di sana. Disebut dengan Khandaq. Ketika Rasulullah SAW mengetahui bagaimana orang-orang musyrikun akan menyerbu kota Madinah, dan bukan hanya orang musyrikun saja. Biasanya peperangan yang terjadi adalah antara Mekah dengan Madinah. Hanya orang Mekah saja. Namun pada peperangan ini, orang Mekah mencari sekutu-sekutu yang sangat banyak sekali, sehingga Nabi SAW tidak tahu apa yang akan Nabi lakukan, bagaimana Nabi bertahan. Peperangan yang sangat dahsyat, ikhwatul Islam. Bahkan Nabi SAW berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala mengisi rumah mereka
dan perkuburan mereka dengan neraka, dengan api, kata Nabi, yaitu untuk orang-orang musyrikun dan mereka-mereka yang bersama orang-orang musyrikun. Peperangan yang sangat luar biasa dan Nabi SAW dikala mengalami peperangan tersebut atau dikala mendengar bagaimana orang-orang musyrikun bersatu, Nabi sulit bagaimana cara Nabi bertahan di kota Madinah, sampai datanglah salah seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi, seorang sahabat yang mana kita tahu kisah perjuangan hijrahnya. Sebuah daerah atau seseorang yang berasal dari daerah Faris, kemudian dia pergi ke Syam, dia pergi ke Mosul, dia pergi ke Amuriyah, dia pergi ke mana, yang pada akhirnya dia sampai ke kota Madinah untuk mendapatkan hidayah, untuk mendapatkan jalan hijrah. Dan kalau kita ingin melihat bagaimana kisahnya, bisa kita baca bagaimana perjuangan salah seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi. Nah, dikala Salman memberikan usulan kepada Nabi SAW yang membuat muka Nabi berseri-seri, Nabi bangga dan bahagia dengan usulannya. Apa kata Salman? Ya Rasulullah, kami dulu di Faris, kalau seandainya ada pasukan yang ingin menyerang daerah kami, maka kami menggali parit. Yang mana usulan ini tidak pernah terbayangkan oleh sahabat yang ada. Bahkan Khalid Ibn Walid, ketika dia datang ke kota Madinah, kemudian dia memperhatikan ada parit yang sangat panjang, yang sangat lebar, maka dia kebingungan bagaimana menghadapi kaum muslimin sebelum dia masuk ke dalam agama Islam. Padahal kita tahu siapa Khalid bin Walid, sebuah ide yang sangat cemerlang. Sehingga dikala Salman Al-Farisi memberikan usulan kepada Nabi, tentunya kepada seluruh kaum muslimin, maka apa kata orang-orang Ansar melihat Nabi bahagia? Salman ini ya Rasulullah adalah termasuk dari kalangan Ansar. Maka dibalas oleh orang-orang Muhajirin, Salman ini ya Rasulullah termasuk dari kalangan Muhajirin. Dikala orang Ansar ingin berebutan untuk siapa Salman, apakah dia berasal dari kalangan Ansar ataukah dia berasal dari Muhajirin, apa kata Nabi SAW? Memberikan putusan yang memberikan sebuah putusan yang memuliakan Salman Al-Farisi. Salman minna alul bait. Salman ini bukan dari Ansar, bukan pula dari Muhajirin, namun Salman dari kami, keluarga kami, alul bait, kata Nabi SAW. Dan itu merupakan sebuah gelar yang disandang oleh Salman Al-Farisi ketika dia dimasukkan oleh Nabi menjadi bagian daripada keluarganya. Kemudian ikhwatal Islam, setelah Salman memberikan usulan kepada Nabi SAW, maka dimulailah di sana kaum muslimin mereka menggali parit. Dan yang harus kita selalu bayangkan ikhwatal Islam, menggali parit itu bukanlah sesuatu yang mudah, terutama di zaman Nabi SAW. Kita lihat bagaimana tanah Madinah tidak sama dengan tanah kita, bagaimana kerasnya, belum lagi di musim panasnya, belum lagi di masa kaum muslimin belum memiliki makanan yang cukup. Sehingga ketika terjadi perang Khandaq ikhwatal Islam, 3 hari 3 malam Nabi tidak makan. Kita 1 hari 1 malam tidak makan, apa yang kita rasakan? Nabi 3 hari 3 malam tidak makan. Sehingga dikala ada sahabat yang mengatakan kepada Nabi sambil mengangkat perutnya, ya Rasulullah, coba lihat bagaimana laparnya kami. Maka dilihatlah sahabat tersebut mengikat 1 batu di perutnya. Apa jawaban Nabi SAW? Sahabat lapar, Nabi lebih lapar lagi. Nabi kembali, atau Nabi dikala sahabat membuka perutnya, Nabi juga membuka perutnya. Sahabat diikat 1 batu di sana, Nabi diikat 2 batu di perutnya. Maknanya sama-sama lapar, yaitu peperangan yang betul-betul memisahkan mana mereka yang beriman kepada Allah dan mana mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idz ja'atkum junud. Wahai orang-orang yang beriman, ingat nikmat Allah kepada kalian dikala bala tentara datang menyerbu kalian, datang dari atas, datang dari arah bawah, dari luar Madinah, dari dalam Madinah, karena ada orang Yahudi mereka berkhianat kepada Nabi SAW, sehingga sulit bagi Nabi SAW. Kalau seandainya musuh Nabi dari luar Madinah saja, mungkin masih kuat bagi Nabi untuk bertahan, namun musuh Nabi dari luar dan juga dari dalam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa peperangan Ahzab ada ujian yang luar biasa. Hunalika batuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Di peperangan Khandaq, di peperangan Al-Ahzab, di sanalah kaum muslimin betul-betul diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa zulzilu zilzalan syadida, dan mereka digoncangkan dengan goncangan yang sangat berat. Berat bagi kaum muslimin. Buang air saja mereka tidak bisa. Saking beratnya mereka menghadapi musuh tersebut. Mereka menghadapi musuh dari dalam, dari luar, dalam keadaan tidak ada makanan, tidak ada minuman. Begitulah yang dirasakan oleh Nabi SAW dan semua para sahabatnya. Kemudian mereka tetap semangat menggali parit. Berapa parit yang harus mereka gali?
yang mereka gali itu ikhwatul Islam disebutkan oleh para ulama, terutama dalam sebuah kitab yang disebutkan Sirah Atlas, yaitu Atlas Sirah An-Nabawiyah, yang menjelaskan bagaimana atlas sejarah tentang Nabi SAW. Parit yang harus digali oleh kaum muslimin jumlahnya 5,5 kilo. Bukan sesuatu amalan yang mudah atau pekerjaan yang mudah, tidak. Kalau seandainya di zaman sekarang ini 5,5 kilo berat bagi kita, walaupun kita menggunakan alat. Bagaimana zaman Nabi SAW? Apa alat yang mereka gunakan? Panjangnya 5 kilo lebih. Lebarnya berapa? Lebarnya sekitar 4,4 sekian. Dalamnya 3, sekian. Itulah parit yang harus digali oleh kaum muslimin, 5 kilo. 4 lebarnya, 3 dalamnya. Nah, ketika para sahabat sedang menggali parit tersebut, ikhwatul Islam, disinilah ada mukjizat yang luar biasa yang akan menyebutkan kepada kita apa makna daripada hadis yang tadi baru kita bacakan. Umirtu biqaryatin ta'kulul qura, bahwa di antara salah satu nama kota Madinah adalah kota akalatul qura, akalatul buldan. Kemudian ikhwatul Islam, Rasulullah SAW pun mulai memerintahkan para sahabatnya untuk menggali parit tersebut dalam keadaan yang lapar, dalam keadaan yang haus, namun mereka semangat berjuang bersama Nabi SAW, terutama mereka-mereka yang betul-betul jujur. Sedangkan mereka-mereka yang ada rasa kemunafikan di dalam hatinya, maka mereka memberikan guncangan kepada kaum muslimin agar mereka mundur, sehingga mereka mengucapkan wa idz qalat ta'ifatun minhum ya ahla Yatsriba. Siapa yang lagi mengucapkan kalimat Yatsrib? Mereka-mereka itulah. Wa idz qalat ta'ifatun minhum ya ahla Yatsriba la muqama lakum farji'u. Wahai kalian orang-orang Yatsrib, seolah-olah orang munafikun ini mengingatkan kembali sejarah kelam bagi orang-orang Madinah dengan menyebutkan ya ahla Yatsrib, wahai orang-orang Yatsrib, la muqama lakum farji'u. Tidak mungkin kalian bisa melawan mereka. Pulanglah kalian ke rumah kalian masing-masing. Tinggalkan Muhammad. Seolah-olah itu yang mereka ucapkan kepada sahabat Nabi SAW. Sehingga dikala terjadi perang Khandaq, maka mereka yang ada tinggal bersama Nabi SAW hanyalah mereka yang betul-betul beriman dan betul-betul cinta kepada Nabi. Mereka yang rapuh keimanannya atau mereka yang ada rasa kemunafikan di dalam hatinya, mereka meninggalkan Nabi. Dan bukan hanya sekedar meninggalkan Nabi, mereka juga memberikan provokasi kepada orang-orang yang ingin bersama Nabi. Ya ahla Yatsrib la muqama lakum farji'u. Tidak mungkin kita bisa melawan mereka. Mereka jumlahnya besar, jumlahnya banyak, dari semua arah datang. La muqama lakum, tidak mungkin bagi kita untuk melawannya. Farji'u, ayo kita pulang. Sehingga mereka akhirnya pulang. Orang-orang munafikun, mereka pulang meninggalkan Nabi SAW. Tapi sahabat yang kuat keimanannya, yang tinggi kecintaannya kepada Rasulullah SAW, semuanya akan mereka korbankan demi Nabi, demi membela apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Kemudian ketika mereka bersama Nabi menggali parit yang begitu panjang, ikhwatul Islam, maka disinilah kelihatan bagaimana mukjizat yang luar biasa yang disebutkan oleh baginda yang mulia SAW, yang hanya dipercayai oleh orang-orang yang beriman kepada Allah dan juga beriman kepada Rasulnya. Ketika para sahabat mereka sedang menggali parit tersebut, mereka menemukan sebuah batu yang besar. Kita tahu semua kisahnya. Mereka menemukan batu yang besar, sehingga mereka tidak bisa menyelesaikan masalahnya. Mereka mengadu kepada Nabi. Dan kita harus tahu, Nabi itu adalah orang yang paling kuat. Hanya saja Nabi tidak pernah memperlihatkan kekuatannya, karena Nabi diutus rahmatan lil alamin. Anas bin Malik, pembantu Nabi SAW, menyebutkan, Nabi kekuatannya kalau dibandingkan dengan manusia biasa, yaitu 30 sampai 40 kali lipat dibandingkan dengan kekuatan manusia biasa. Nabi itu bukan orang lemah. Umar yang begitu kuat, kalau dibandingkan dengan Nabi tidak ada apa-apanya. Tapi pernahkah Nabi SAW memperlihatkan kekuatannya? Saya ini adalah orang kuat. Tidak, karena Nabi diutus rahmatan lil alamin. Nabi itu orang kuat. Apa buktinya? Salah satu buktinya ketika terjadi penggalian Khandaq ini. Ketika para sahabat mereka menggali Khandaq, mereka mengadu kepada Nabi, ada batu besar yang tidak mungkin mereka selesaikan masalahnya, tidak mungkin mereka pukul. Maka Nabi SAW pun mengambil mi'wal. Mi'wal itu artinya alat yang dijadikan untuk memukul. Nabi turun, kemudian ketika Nabi SAW memukulnya, maka Nabi mengucapkan Allahu Akbar, u'titu mafatihah Syam. Apa kata Rasulullah SAW? Allahu Akbar, Allah berikan kepadaku kunci-kunci yang ada di Syam. Karena Syam pada saat itu
dikuasai oleh orang-orang Romawi. Bukan sampai di situ saja, Nabi SAW menyebutkan, seolah-olah aku sekarang melihat bagaimana istananya, bagaimana indahnya aku diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW memukul batu yang besar ini sehingga batu yang besar ini pecah. Coba bayangkan bagaimana kekuatan Nabi SAW. Kemudian Nabi kembali memukul dengan pukulan yang kedua. Kemudian Nabi SAW menyebutkan, Allahu Akbar, u'titu mafatihah Faris. Allahu Akbar, Allah berikan kepadaku kunci-kunci istana yang ada di Faris. Maknanya apa? Faris itu suatu saat nanti pasti akan ditaklukkan oleh kaum muslimin, sebagaimana Syam juga ditaklukkan oleh kaum muslimin. Kemudian Nabi memukul batu tersebut, kembali pecah batunya. Kemudian pukulan yang ketiga, Nabi SAW kembali berucap, Allahu Akbar, u'titu mafatihal Yaman. Allahu Akbar, Allah berikan kepadaku kunci-kunci yang ada di Yaman. Maka kembali pecah batu tersebut, sehingga batu yang dipermasalahkan oleh sahabat Nabi SAW semuanya pecah dan hancur, kemudian bisa dipindahkan oleh sahabat-sahabat yang lainnya. Nah, dari hadis ini, dari ucapan Nabi ini, ikhwatal Islam, adalah ujian yang luar biasa bagi kaum muslimin. Orang-orang yang tidak percaya kepada Nabi SAW, mereka menghina Nabi SAW, mengejek Nabi. Bagaimana dia menjanjikan kepada kita, Allah akan berikan kepada kita kunci Syam, kunci Faris, kunci Yaman, sedangkan kita sekarang buang air saja tidak bisa. Kata orang-orang yang mereka tidak beriman kepada Nabi, atau mereka yang tidak percaya kepada Nabi. Sedangkan mereka-mereka yang beriman kepada Rasulullah SAW, mereka tahu Nabi tidak pernah mengucapkan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Yang diucapkan oleh Nabi semuanya benar, walaupun tidak terjadi di zaman Nabi, namun pasti terjadi suatu saat nanti. Dan Nabi SAW tidak pernah mengatakan akan terjadi di zamanku, Roma akan ditaklukkan, Faris akan ditaklukkan, Yaman akan ditaklukkan. Tidak. Namun itu semua terjadi setelah Nabi SAW dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di akhir kehidupan Nabi SAW, Nabi SAW mengirim pasukan atau mengirim sahabat-sahabatnya untuk mengirim surat kepada mereka semuanya. Dan di antara isi surat tersebut, Bismillah, ini dari Muhammad, aslim taslam, masuk Islamlah kalian, kalian akan selamat. Di zaman Nabi sudah dimulai mukaddimahnya. Walaupun belum terjadi di zaman Nabi, namun Nabi sudah mengawali mukaddimah dengan mengirimkan surat kepada mereka semua. Terkenallah Nabi SAW pernah menulis surat, walaupun tidak ditulis oleh Nabi, ditulis oleh sahabat yang lainnya. 14 surat yang ditulis oleh Nabi kemudian dikirim ke semua pelosok-pelosok dunia. Walaupun tidak terjadi di zaman Nabi, namun Nabi sudah memulainya. Yang mana tadi Nabi SAW menyebutkan tahun kelima Hijriah, suatu saat nanti Syam akan ditaklukkan oleh kaum muslimin, suatu saat nanti Faris akan ditaklukkan oleh kaum muslimin, suatu saat nanti Yaman akan ditaklukkan oleh kaum muslimin. Betul adanya dan betul-betul akan terjadi. Kapan terjadi? Terjadi baru di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sehingga sahabat-sahabat yang masih diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka menyaksikan bagaimana kaum muslimin bisa menaklukkan daerah-daerah persis sebagaimana yang dulu disebutkan oleh Nabi SAW, semakin kuat keimanan mereka bahwa inilah yang disebutkan oleh Nabi baru terjadi di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Bagaimana Roma ditaklukkan, bagaimana Faris juga ditaklukkan, bagaimana Yaman juga ditaklukkan. Nah, itulah makna daripada hadis Nabi SAW, umirtu biqaryatin ta'kulul qura. Sesungguhnya Allah jika barakallahu fiik. Rasulullah SAW menyebutkan, umirtu biqaryatin ta'kulul qura. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepadaku untuk hijrah ke sebuah daerah yang akan memakan daerah-daerah yang lainnya. Apa maknanya ikhwatul Islam? Bahwa Madinah sifatnya adalah sebuah kota, sebuah daerah yang akan menaklukkan daerah-daerah yang ada di sekitarnya. Walaupun ini tidak terjadi di zaman Nabi SAW, namun baru terwujud di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Namun Nabi jauh-jauh hari sudah memberitahukan kepada kita bersama bahwa di antara salah satu sifat Madinah, ta'kulul qura, Madinah akan memakan daerah-daerah yang ada di sekitarnya. Makna daripada kalimat memakan tersebut adalah menaklukkan semua daerah-daerah yang ada di sekitar Madinah. Sehingga benar adanya ikhwatul Islam. Coba kita perhatikan di sekitar Madinah, semua daerahnya akan dimakan oleh kota Madinah, karena memang itu adalah sifat Madinah sampai akhir kehidupan atau sampai hari kiamat. Madinah tetap akan dinamakan dengan sebuah kota ta'kulul qura, atau dengan bahasa yang lainnya adalah akalatul qura
atau akalatul buldan. Itu merupakan di antara hadis Nabi SAW yang menunjukkan kepada kita bersama ikhwatul Islam bagaimana mulianya kota Madinah dan bagaimana sifat kota Madinah yang disebutkan oleh baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwatul Islam, kita kembali lagi melanjutkan apalagi di antara nama kota Madinah. Juga di antara nama kota Madinah yang mana namanya adalah nama yang langsung Allah Subhanahu wa taala memberikan nama untuk kota Madinah. Dan ini juga terhitung sebagai kemuliaan untuk kota Madinah. Madinah itu ikhwatul Islam yang memberikan nama kepadanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita mengatakan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nama kota Makkah dengan Makkah, atau Allah Subhanahu wa taala yang memberikan Makkah dengan Bakkah, dan Makkah itu artinya adalah akan menghisap orang-orang untuk datang ke sana. Begitu juga dengan Bakkah. Bakkah itu diambil dari kata-kata bak, dan bak itu artinya adalah bahwa itu adalah tempat berkumpulnya manusia. Allah yang menamakan Makkah dengan Makkah, Allah juga yang menamakan Makkah dengan Bakkah, Allah juga yang menamakan Makkah dengan Al-Bait. Ketika Allah yang menamakan nama-nama untuk kota Makkah, begitu juga untuk kota Madinah. Yang menamakan kota Madinah juga Allah Subhanahu wa taala. Apa penamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kota Madinah? Rasulullah SAW juga menyebutkan ikhwatal Islam, di antara salah satu nama kota Madinah yang sangat indah adalah Tabah dan Tibah. Di antara salah satu nama kota Madinah yang paling mulia adalah Tabah dan Tibah. Nabi SAW menyebutkan kepada kita bersama, Innallaha sammal Madinata Tabah. Sesungguhnya yang menamakan Tabah Madinah ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nama untuk kota Madinah dengan kalimat Tabah. Di dalam riwayat yang lain, nama kota Madinah itu adalah Tibah. Tabah dan Tibah, dua kalimat yang hampir sama, maknanya sama, yaitu sebuah kota yang akan melahirkan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Karena Tabah atau Tibah diambil dari tib. Tib itu bahasa kitanya ikhwatal Islam. Ini disebut dengan tib, ini disebut dengan tib. Tib itu artinya adalah kota yang akan memancarkan kebaikan dan kebajikan kepada mereka yang ada di dalamnya. Sehingga bagi mereka yang ada di kota Madinah harus melahirkan makna daripada kalimat Tabah atau kalimat Tibah. Karena Nabi sendiri yang menyebutkan Innallaha sammal Madinata Tabah. Sesungguhnya kota Madinah dinamakan oleh Allah dengan kalimat Tabah. Bahkan Nabi SAW pernah menyebutkan, kalau ada di antara kita yang berkunjung ke Bukit Uhud, maka sebelum kita sampai di Uhud, Uhud itu panjangnya 7 kilo. Namun biasanya kita berziarah ke tempat yang bersejarah saja, yang terjadi di sana perang Uhud. Maka sebelum kita berada di sana, di papan-papan atau di tempat-tempat isyarat itu disebutkan hadhihi Tabah, hadhihi Tabah, hadhihi Tabah. Terutama di Bukit Uhud, hadhihi Tabah akan disebutkan hadis Nabi SAW. Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya, hadhihi Tabah, hadhihi Tabah, ini adalah Tabah. Innallaha sammal Madinata Tabah. Sesungguhnya Allah yang menamakan Madinah dengan Tabah. Di dalam riwayat yang lain, Nabi ketika berbicara tentang sebuah fitnah yang luar biasa, yaitu fitnah Dajjal, Nabi menyebutkan Dajjal itu seperti ini, Nabi menyebutkan Dajjal itu seperti itu. Ketika Nabi SAW memerintahkan salah seorang sahabat yang bernama Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari, dia pernah datang kepada Nabi dan bercerita kepada Nabi SAW akan sebuah kejadian yang terjadi pada dirinya sebelum dia masuk ke dalam agama Islam. Tamim Ad-Dari adalah salah seorang sahabat yang awalnya dia beragama Nasara. Kemudian dikala dia beragama Nasara, dia pergi berlayar. Dikala dia berlayar, maka dia kesasar. Kemudian ketika dia kesasar, dia sampai di sebuah tempat yang mana dia tidak tahu tempatnya di mana. Kemudian dikala sampai di tempat tersebut, maka datang sebuah hewan atau seekor hewan yang disebut dengan Al-Jassasah. Al-Jassasah itu adalah seekor hewan yang lebat bulunya, sehingga dengan lebat bulu tersebut tidak diketahui mana muka dan mana belakangnya. Kemudian Al-Jassasah ini memanggil Tamim Ad-Dari, wahai kamu, ada orang yang sudah lama menunggumu. Siapa yang menunggu Tamim Ad-Dari? Yang menunggu Tamim Ad-Dari itu adalah Dajjal. Kemudian kisah ini, Tamim Ad-Dari masuk ke dalam agama Islam. Kemudian dia mengisahkan kepada Nabi SAW. Kemudian dikala Nabi mendengarkan pemaparan dari Tamim Ad-Dari, maka Nabi memerintahkan kepada sahabat Tamim Ad-Dari setelah dia masuk ke dalam agama Islam untuk menceritakan kepada semua sahabat yang ada di dalam Masjid Nabawi. Maka Tamim Ad-Dari pun mulai menceritakannya, dan Nabi SAW sedang berdiri di atas mimbarnya memegang tongkat. Kemudian setelah Tamim Ad-Dari
menceritakan bagaimana kejadian tersebut, maka Nabi SAW mengatakan di akhir kisah bahwa Dajjal tidak akan pernah bisa masuk ke dalam kota Madinah. Kemudian Nabi mengatakan hadhihi tibah. Nabi memungkul tongkatnya ke tanah. Hadhihi tibah, hadhihi tibah, hadhihi tibah. Ini adalah tibah, ini adalah tibah, dan ini adalah tibah. Dari hadis Nabi inilah diambil bahwa di antara salah satu nama kota Madinah adalah tibah. Dan juga dari hadis Nabi SAW yang lainnya bahwa kota Madinah disebut dengan Thabah. Maknanya ikhwatul Islam, Madinah itu adalah daerah yang harus kita melahirkan kebaikan di dalamnya. Dan ini selalu kita ulang dan kita ulang bagi kita yang diberikan kesempatan datang ke kota Madinah. Manfaatkan nikmat tersebut untuk beribadah kepada Allah sesuai dengan nama kota Madinah, Thabah. Thabah itu ibarat minyak wangi. Dan Nabi SAW memberikan perumpamaan yang sangat indah. Dan di antara perumpamaan yang sangat indah adalah minyak wangi. Minyak wangi, kalau kita berteman dengan orang yang menjual minyak wangi, kemungkinan semuanya adalah kebaikan. Kalau kita membelinya, dapat minyak wanginya. Kalau kita tidak membelinya, dapat hadiah minyak wanginya. Dan kadar minimal, kita mencium wangi yang sangat indah. Itu berteman dengan minyak wangi. Itulah kota Madinah. Dari situlah diambil nama kota Madinah. Dan dari situlah kita harus menghadirkan makna-makna dari kota Madinah. Salah satunya, kita harus bisa mengambil kebaikan dari kota Madinah. Dan Madinah harus membawa perubahan dalam kehidupan. Kalau seandainya ada di antara kita yang diberikan nikmat datang ke kota Madinah, maka harus ada perubahan dalam kehidupannya. Harus ada perubahan dalam kehidupannya, baik dari segi ibadah, dari segi muamalah, atau dari segi ibadah-ibadah yang lainnya. Harus ada perubahan. Sehingga tidak boleh sama ikhwatul Islam. Madinah memberikan pelajaran yang berharga kepada kita bersama. Bagaimana kita semangat beribadah, bagaimana kita berlomba-lomba melakukan kebaikan dan kebajikan. Kebaikan dan kebajikan serta ibadah yang kita lakukan di kota Madinah, itu jugalah yang harus kita lakukan di daerah kita. Sehingga sesuai dengan namanya, hadhihi Thabah, kata Nabi. Ini adalah kota Thabah yang menghadirkan kebaikan dan yang akan memancarkan kebaikan dan juga akan menularkan kebaikan kepada mereka-mereka yang ada di dalamnya. Kalau seandainya kebaikan tersebut tidak menular kepada kita, berarti tidak kita mendapatkan nama yang dinamakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Madinah. Sehingga ini merupakan nasihat bagi kita pribadi ikhwatul Islam dan juga kita bersama, bagaimana setiap kali kita datang ke kota Madinah, kita harus melakukan kebaikan. Jangan pernah kita terbesik di dalam hati kita ini melakukan sesuatu yang tidak diridai oleh Allah Azza wa Jal. Dan kami selalu mengulang bagaimana kita, adab-adab yang harus kita jaga dikala kita berada di kota Madinah. Kita berada di kota Madinah dan tempat tinggal kita rata-rata tidak jauh dari Masjid Rasulullah SAW. Tempat tinggal kita, hotel kita hanya beberapa langkah dari Masjid Nabi SAW. Dan mereka yang tinggal di kota Madinah, terutama untuk mereka-mereka yang zuwar, bagi mereka-mereka yang datang ke kota Madinah, berziarah ke kota Madinah, harus kita ingat selalu dan senantiasa kita ingat, mereka yang ada di kota Madinah berarti seolah-olah mereka adalah jiwar Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang ada di kota Madinah berarti mereka adalah tetangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seorang tetangga harus menjaga tetangganya. Dan tetangga kita bukan sesuatu yang biasa. Tetangga kita adalah baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Pantaskah dikala kita bertetangga dengan Nabi, kita melakukan sesuatu yang tidak diridhai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Makanya setiap kita yang ada di kota Madinah, ikhwatul Islam, kita harus menghargai kota Madinah. Bahkan kita juga harus menghargai baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Hargai kita bertetangga dengan Nabi. Apa maknanya menghargai tetangga dengan Nabi? Lakukan sesuatu yang bisa memberikan manfaat dalam kehidupan dunia. Lakukan sesuatu yang bisa memberikan manfaat dalam kehidupan akhirat. Sesuatu yang menurut kita dan menurut agama tidak memberikan manfaat, tinggalkan. Bercerita, menghibah, tinggalkan. Merokok di luar sambil menunggu waktu salat, tinggalkan. Tinggalkan semuanya ikhwatul Islam. Makanya selalu kita menyebutkan, pantaskah kita yang bertetangga dengan Nabi, kemudian hari-hari kita dihabiskan dengan 2 dus, 3 dus rokok di kota Madinah. Yang kita sisakan di kota Madinah adalah puntung rokoknya. Pantaskah kita melakukan yang demikian ikhwatul Islam? Berat bagi kita, terutama bagi kita yang masih belum bisa meninggalkannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi mereka untuk meninggalkan hal tersebut. Tapi kita sedang bertetangga dengan Nabi, harus kita sebutkan dan wajib kita sampaikan. Kita bertetangga dengan Nabi, tidak mungkin kita meninggalkan kenangan-kenangan yang buruk di kota Nabi.
kita harus meninggalkan kenangan-kenangan yang indah di kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ini adalah kota Madinah, kota yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menghargai, ketika kita menjaga kota Madinah, berarti itu adalah tanda takwa yang ada di dalam jiwa dan raga. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa di antara kalian yang mengagungkan syiar-syiar Allah, itu ada tanda takwa di dalam jiwa dan raganya. Dan kita ingin menjadi hamba yang bertakwa, karena memang di antara tujuan kita bersama adalah dikala kita datang ke kota Mekah dan Madinah mendapatkan predikat takwa. Dan di antara salah satu bentuk daripada takwa adalah mengagungkan syiar Allah, dan Madinah ada di antara bentuk syiar Allah. Tidak mungkin kita berada di kota Madinah, kita bertetangga dengan Nabi yang mulia, kemudian kita melakukan hal-hal yang tidak diridai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah mungkin ketika kita berada di kota Madinah kita masih bermusik-musikan misalnya, bernyanyi-nyanyi misalnya, kita berada di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam, belum lagi menghibah, belum lagi melakukan hal-hal yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat ikhwatal Islam, di antara salah satu nama kota Madinah adalah Tabah. Hadhihi Tabah. Nabi menyebutkan hadhihi Tibah. Dan juga harus kita ingat bersama bahwa di antara salah satu sifat Madinah, Madinah itu tahu mana mereka yang baik, mana mereka yang tidak baik. Sehingga nanti kita akan sebutkan ikhwatal Islam, yang mana dari sini merupakan di antara salah satu nama kota Madinah. Madinah itu tahu mana mereka yang baik, mana mereka yang tidak baik. Sehingga mereka-mereka yang tidak baik, Madinah tidak akan suka kepada mereka. Bagaimana bentuk tidak sukanya? Karena Allah jaga kota Madinah. Makanya tadi di awal mukaddimah kita bertanya, di antara salah satu nama kota Madinah apa? Al-Mahfudah, yaitu kota yang dijaga. Siapa yang menjaganya? Allah. Melalui apa yang Allah menjaga Madinah? Melalui malaikatnya. Di mana malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala? Nabi menyebutkan tidaklah ada jalan di antara jalan-jalan Madinah kecuali di sana ada dua malaikat yang sedang berdiri di sana. Coba bayangkan kalau seandainya nanti kita melakukan hal-hal yang tidak diridai oleh Allah Azza wa Jalla. Madinah tidak lagi kembali memanggil kita. Madinah benci kepada kita. Kalau Madinah benci, berarti Madinah tidak lagi suka kepada kita. Kalau Madinah tidak suka kepada kita, berarti agama, Nabi, Allah Subhanahu wa taala juga tidak suka kepada kita. Dan kita tidak mau menjadi orang-orang yang tidak disukai oleh Allah, tidak disukai oleh Nabinya, juga tidak disukai oleh kota Madinah. Oleh karenanya ikhwatal Islam, sesuai dengan nama kota Madinah, hadhihi Tibah, hadhihi Tibah, hadhihi Tibah, atau dalam riwayat yang lain hadhihi Tabah. Ini adalah Tabah, ini adalah Tabah, ini adalah Tibah, ini adalah Tibah. Sebuah nama yang sangat indah, yang harus kita tahu maknanya, dan maknanya harus kita melahirkan semua kebaikan-kebaikan, terkhusus dikala kita dimuliakan oleh Allah berada di dalam kota Madinah. Ikhwatal Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah tentunya dari diri kami pribadi, karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan dan kejahilan kami mohon dimaafkan. Kalau seandainya ada kata-kata yang salah, kata-kata yang kurang berkenan di hati, terutama nasihat di akhir, kita menyebutkan nasihat yang mungkin berat bagi kita untuk melakukannya, namun apalah daya, wajib kita berusaha untuk mendapatkan keridhaan Allah dan juga keridhaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena kita ingin cinta kepada kota Madinah dan kita ingin melakukan kebaikan-kebaikan yang diinginkan oleh Allah dan juga yang diinginkan oleh baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita juga senantiasa memberikan nasihat dan motivasi kepada kita bersama, terutama bagi kita yang diberikan nikmat oleh Allah datang ke kota Madinah. Di antara salah satu ibadah yang paling mulia adalah memanfaatkan Masjid Nabawi untuk belajar agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibadah yang paling mulia adalah belajar agama. Mereka yang belajar agama di Masjid Nabawi ibarat mereka yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap kepada Allah, waktu yang kita lapangkan atau waktu yang kita luangkan, saudara-saudara kita mungkin mereka meninggalkan Masjid Nabawi di antara maghrib sampai isya, namun kita bisa bertahan, dan bertahannya kita untuk mendengarkan ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan amalan yang sedikit ini kita termasuk di antara mereka-mereka yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sambil kita bermohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa kita bersama, keluarga kita, saudara-saudari kita dan seluruh kaum muslimin. Kalau ada di antara kita yang ingin meninggalkan kota Madinah untuk pulang ke kampung halamannya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka, menjaga keluarganya, mempertemukan mereka dengan keluarganya dalam keadaan sehat wal afiat. Kalau ada di antara kita yang ingin pergi ke Mekah, semoga Allah terima semua amal ibadahnya. Allah jadikan umrahnya adalah umrah yang mabrurah, sa'inya adalah sa'i yang masykur, dan dosa mereka adalah dosa yang diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا ودعاءنا وركوعنا وسجودنا وكل عبادتنا يا الله إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم على نبينا وحبيبنا وخليلنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة